Oke, baik. Selamat malam. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan review jurnal yang berjudul Penerapan Software as a Service, Platform as a Service, dan Infrastruktur as a Service pada PT Telkom Indonesia. Selanjutnya kita akan membuka materinya. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Hieronymus Bisin Mauk. Kita buka materinya. Ya, jadi ini yang pertama pendahuluan latar belakang. Nah, ini PT Telekomunikasi Indonesia itu menyediakan layanan telekomunikasi dan jaringan terbesar di Indonesia. Telkom juga menyediakan layanan infokom, telepon tidak bergerak tanpa kabel, dan telepon tidak bergerak nirkabel, layanan telepon seluler dan data internet, serta jaringan interkoneksi baik secara langsung maupun melalui anak perusahaan. Nah, dan di luar layanan telekomunikasi, Telkom juga berbisnis di bidang multimedia berupa konten dan aplikasi, lengkapi portofolio bisnis perusahaan yang disebut dengan TIMES. Bisnis telekomunikasi adalah fundamental platform bisnis perusahaan yang bersifat legacy, sedangkan portofolio bisnis lainnya disebut sebagai bisnis new wave yang mengarahkan perusahaan untuk terus berinovasi pada produk berbasis kreatif digital. Selanjutnya, di sini ada layanan-layanan telekomunikasi. Yang pertama, telepon. Telepon terdiri dari dua bagian. Yang pertama, telepon tetap atau PSTN. Layanan telepon tetap yang hingga kini masih menjadi monopoli Telkom di Indonesia. Kedua, Telkom Flexi. Telkom Flexi ini menyediakan layanan telepon fixed wireless CDMA. Yang berikut ini data internet. Data internet terdiri dari tiga bagian. Yang pertama, Telkomnet Instan. Terus yang kedua, Telkomnet Astinet. Dan ketiga, Speedy. Keempat, Ebusines. Kelima, Solusi X Enterprise. Yang keenam, Telkomlink Dina Access. Jadi untuk menghadapi tantangan dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan mobilitas dan konektivitas tanpa putus, Telkom sekarang telah memperluas portofolio bisnisnya yang mencakup telekomunikasi, informasi, media, dan entertainment. Selanjutnya di sini kita masuk pembahasan di bab 2. PT Telekomunikasi Indonesia itu adalah badan usaha milik negara BUMN yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Jadi pemegang saham mayoritas Telkom adalah pemerintah Republik Indonesia sebesar 52,09%, sedangkan 47,91% sisanya dikuasai oleh publik. Upaya bertransformasi menjadi digital telekomunikasi kompani Telkom Group mengimplementasikan strategi bisnis dan operasi perusahaan yang berorientasi pada pelanggan atau customer. Di sini ada kegiatan usaha Telkom Group bertumbuh dan berubah seiring dengan perkembangan teknologi.
informasi dan digitalisasi. Namun masih dalam koridor introduksi telekomunikasi dan informasi. Hal ini terlihat dari bisnis yang terus berkembang melengkapi legacy yang sudah ada sebelumnya. Telkom pada saat ini membagi bisnisnya menjadi 3 digital, yaitu yang pertama digital connectivity, yang kedua digital platform, dan yang ketiga digital service. Di sini digital connectivity itu fiber to X, kemudian digital platform data center, dan digital service enterprise customer. Nah, di sini untuk purpose dan visi misi untuk menjawab tantangan industri digital, mendukung digitalisasi nasional, dan untuk menginternalisasi agenda transformasi, maka Telkom telah menjalankan kembali purpose visi misinya. Purpose-nya mewujudkan bangsa yang lebih sejahtera, berdaya saing, serta memberikan nilai tambah yang terbaik bagi para pemangku kepentingan. Visinya di sini menjadi digital telco pilihan utama untuk memajukan masyarakat. Kemudian di sini misinya ada 4. Misi yang pertama itu untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan platform digital cerdas yang berkelanjutan ekonomis dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Yang kedua, untuk mengembangkan talenta digital unggulan yang membantu mendorong kemampuan digital dan tingkat adopsi digital bangsa. Dan yang terakhir di sini untuk mengkonsentrasi ekosistem digital untuk memberikan pengalaman digital pelanggan terbaik. Di sini ada beberapa bagian. Yang pertama di sini corporate culture, the Telkom way in the era, basic belief, core value, dan key behavior. Selanjutnya riwayat Telkom Group. Di sini ada riwayatnya. Yang pertama, perkuat akses telekomunikasi Indonesia, bangun masyarakat digital Indonesia. Nah, riwayatnya itu dalam perjalanan sejarah, Telkom telah melalui berbagai dinamika bisnis yang melewati beberapa fase perubahan, yakni kemunculan telepon, perubahan organisasi jabatan yang merupakan kelahiran Telkom, tumbuhnya teknologi seluler, berkembang di era digital, ekspresi bisnis internasional, serta transformasi pada perusahaan telekomunikasi berbasis digital. Yang pertama itu pada tahun 1882 kemunculan telepon. Kemudian pada tahun 1965 kelahiran Telkom. Nah, ini kemunculan telepon ini pada tahun 1982, kemunculan telepon menyaingi layanan pos dan telegraf yang sebelumnya digunakan pada 1956. Kemudian kelahiran telepon pada tahun 1965, pemerintah Indonesia mendirikan perusahaan negara pos dan telekomunikasi, PN Postel. Namun seiring berkembangnya pesat layanan telepon dan telex, pemerintah Indonesia mengeluarkan PP nomor 30 tanggal 6 Juli 1965 memisahkan industri pos dan telekomunikasi dalam PN Postel, PN Pos, dan Giro, serta PN Telekomunikasi. Dengan pemisahan ini, setiap perusahaan dapat fokus untuk mengolah portfolio bisnisnya masing-masing. Terbentuknya PN Telekomunikasi ini menjadi cikal bakal Telkom saat ini. Sejak tahun 2016, manajemen Telkom menetapkan tanggal 6 Juni 1965 sebagai hari lahir Telkom.
Berikutnya Telkom. Jadi Telkom itu adalah salah satu perusahaan di Indonesia yang menyediakan layanan cloud computing. Ini adalah PT Telekomunikasi Indonesia yang bekerja sama dengan Microsoft. Layanan ini dapat membuat perusahaan dengan cepat dan mudah meningkatkan kapasitas penyimpanan karena didapat secara virtual. Solusi yang dikembang oleh PT Telkom dan Microsoft hadir dalam bentuk Microsoft Windows, Exchange, dan Office Communication Server Hosted, di mana merupakan salah satu jalan untuk membantu bisnis di Indonesia mengadopsi teknologi cloud computing dengan biaya relatif murah. Selanjutnya di sini Telkom sepakat untuk mengembangkan bisnis cloud computing melalui beberapa hal. Yang pertama, ini diterapkan pada infrastruktur as a service atau IaaS. Telkom mengeluarkan layanan Telkom Cloud IaaS yang merupakan bagian dari layanan cloud computing. Telkomsel yang memungkinkan pelanggan mendapat sumber daya komputasi dan menyimpan data melalui jaringan internet maupun privat, sehingga pelanggan dapat menjalankan aplikasi yang dimilikinya tanpa perlu memikirkan penyediaan hardware ataupun fasilitas data center. Nah, di sini ada gambarnya. Ini gambar untuk penyediaan infrastruktur as a service, cloud computing. Selanjutnya, untuk kedua, ini penerapan dalam bentuk platform as a service atau PaaS. Platform as a service adalah itu layanan penyediaan computing platform. Biasanya sudah terdapat sistem operasi, database, web service, dan framework aplikasi agar dapat menjalankan aplikasi yang telah dibuat. Dan ini adalah gambarnya, layanan PaaS yang meliputi private cloud, public cloud, dan hybrid cloud. Jadi public cloud itu mengisikan elasticity, utility phishing, leverage express. Private cloud itu untuk total control, regulasi, dan flexibility. Kemudian untuk komunikasi cloud, mid-shared dan mid-shared concurrent. Ketiga, yang terakhir, penerapan yang terakhir itu untuk software as a service. Itu untuk SaaS. Itu merupakan suatu model penyampaian aplikasi perangkat lunak di mana pelanggan membayar atau mengakses dan menggunakan aplikasi yang dipromosikan, baik secara mandiri maupun melalui pihak ketiga, untuk digunakan pelanggan melalui internet. Telkom SaaS adalah solusi terintegrasi yang menyediakan layanan aplikasi serta infrastruktur IT melalui cloud. Layanan ini membantu perusahaan dalam mengakselerasi pertumbuhan bisnisnya. Di sini untuk SaaS Telkom Cloud terdiri dari beberapa bagian: email, e-project, dan e-official memo. Dan yang terakhir adalah M-Verses. Dan selanjutnya layanan yang disediakan yaitu layanan hosted Microsoft Exchange. Itu merupakan layanan aplikasi surat elektronik atau email. Ini adalah gambarnya. Kemudian untuk layanan hosted Office Communication Server OCS, yaitu layanan aplikasi Office kolaborasi seperti instant messaging,
VoIP call, conferencing, video call, dan lain sebagainya. Ini gambarnya. Kemudian di sini ada lagi perkembangan PT Telekomunikasi. Nah, pada tanggal 2 Desember 2019, selama tahun 2019, PT Telkom Indonesia konsisten memberikan layanan terbaik bagi konsumennya dan terus menjadi pemimpin pasar. Kemampuan Telkom dan Indohome dalam memimpin pasar menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan dari Telkom Group, ujar Direktur Keuangan Telkom. Selain itu, Telkomsel juga berupaya untuk memperkuat posisinya di segmen milenial yang akan menjadi high value customer di masa mendatang. Nah, di sini muncullah Indohome sebagai mesin pertumbuhan Telkom lainnya mencatat pertumbuhan yang signifikan. Sampai dengan September 2019, pelanggan Indohome telah mencapai 6,5 juta dengan pendapatan sebesar 13,7 triliun atau tumbuh 52,1% dibanding periode yang sama di 2018. Oke, yang terakhir penutup. Nah, kesimpulannya yang pertama, PT Telekomunikasi Indonesia merupakan BUMN dan penyedia layanan telekomunikasi dan jaringan di Indonesia. Yang kedua, struktur organisasi PT Telkom terdiri dari komisaris utama, komisaris, direktur utama, direktur jenderal, dan manajer. Yang ketiga, sistem penerapan PT Telkom dalam penyusunan perencanaan perusahaan memiliki tujuan agar perencanaan perusahaan dapat dilakukan secara sistematis, lebih mudah, cepat, teratur, terintegrasi, dan lain sebagainya. Yang terakhir, strategi pengembangan usaha PT Telkom dengan melakukan representasi refleks dari rencana strategi perusahaan, analisis dari kualifikasi tugas yang akan diemban oleh tenaga kerja, analisis kesediaan tenaga kerja, melakukan tindakan, inisiatif, dan evaluasi. Ya, baik, jadi sekian sampai di sini materinya. Mungkin kurang jelas, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.